Shalom Bapak Ibu Guru sekalian dan juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti kebaktian dan perayaan Natal tahun 2020. Kita bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada kita semua untuk bisa mengikuti acara ini. Natal tahun ini berbeda dari Natal-Natal tahun yang lalu. Mengapa? Karena bangsa Indonesia masih ada di dalam keprihatinan di mana wabah COVID-19 masih ada. Sehingga kita tidak bisa tatap muka. Tetapi biarlah itu tidak mengurangi rasa sukacita kita di dalam kita memperingati Natal tahun ini. Natal tahun ini mengambil tema More Than Word, yang artinya lebih dari sekedar kata-kata. Kita akan bersama-sama merenungkan tentang kasih Tuhan yang besar yang dinyatakan bukan sekedar kata-kata, tetapi Tuhan nyatakan dengan mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia menjadi manusia, tinggal bersama-sama manusia, merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, sampai akhirnya dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Mari kita sama-sama mengikuti kebaktian dan perayaan Natal tahun ini dengan penuh sukacita dan penuh dengan semangat sekalipun kita tidak bisa tatap muka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari anak-anak, kita persiapkan hati kita sebelum memulai ibadah perayaan Natal kita hari ini. Kita bersaat teduh sejenak. Siapkan hati dan kita angkat satu pujian Natal di hatiku. Menyambut Tuhan.
Mari anak-anak kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama bisa merayakan Natal, sekalipun kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Kami mohon supaya Tuhan memimpin menyertai kami ketika kami boleh merenungkan tentang Natal pada tahun ini. Tuhan menyertai kami semua, pimpin kami semua, baik kami yang melayani hari ini, Tuhan tolong berkati, dan juga kami semua yang bersama-sama mengikuti perayaan Natal dan ibadah hari ini. Tuhan tolong pimpin, sertai, dan tolong Engkau memimpin agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, untuk ibadah Natal pada hari ini, Miss Dian punya yel-yel ya. Yel-yelnya ya, ketika Miss Dian bilang tepuk Yesus ya, tepuk Yesus, yes, sus, Yesus, yes. Kalian bisa kan? Nah, yuk, 1, 2, 3, tepuk Yesus, yes, sus, Yesus, yes.
Halo anak-anak semua, perkenalkan nama Miss Iren. Nah anak-anak, apa kabarnya nih hari ini? Miss berharap kita semua tetap dalam keadaan yang sehat dan selalu bersuka cita ya. Meskipun mungkin kita tidak bisa merayakan Natal bersama-sama di sekolah, tapi Miss yakin sukacita dan semangat kita tidak akan berkurang karena ada kasih Yesus yang sangat besar untuk kita semua. Nah hari ini Miss senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semua yang ada di rumah. Nah sekarang sebelum mulai, yuk kita bersama-sama kita persiapkan hati, kita mau datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh meninggikan nama Tuhan dan memuliakan nama-Mu melalui pujian. Sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami, bantu kami mengerti apa maksud Tuhan dari firman, sehingga kami tahu bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, sekarang Miss mau tanya nih, apa kalian pernah jatuh? Mungkin dulu waktu kecil atau sampai sekarang juga masih sering jatuh. Nah, atau kalian pernah merasa yang namanya ketakutan kalau malam-malam sendirian. Nah, gelap, terus kita jadi takut. Nah, anak-anak, kalau kalian pernah jatuh atau pernah merasa takut, kira-kira hal pertama kali apa yang kalian lakukan atau ucapkan? Nah, pasti kalian mencari pertolongan bukan? Pasti kalian minta tolong. Mungkin kepada papa, kepada mama, kepada orang-orang yang kalian pikir bisa menolong kalian. Nah, apalagi kalau kita dalam keadaan yang sulit atau kita terluka atau waktu kita lagi takut, kita berharap ada orang yang langsung bisa menolong kita. Anak-anak, kita membutuhkan seseorang yang dapat menolong kita dalam kesulitan. Nah anak-anak, ada juga nih kisah tentang seorang yang terjatuh ke dalam air. Dia tidak bisa berenang, jadi dia tenggelam. Nah dalam keadaan tenggelam, dia berteriak kan pasti nih. Pasti dia berteriak, tolong, tolong. Dia membutuhkan pertolongan karena dia tidak bisa berenang. Ia berusaha sih sebenarnya untuk menyelamatkan dirinya. Jadi dia mulai ya meronta-ronta, berusaha agar tidak tenggelam. Tapi anak-anak, semakin ia berusaha, semakin ia tenggelam. Nah, ketika ada kejadian seperti ini, apa yang kira-kira harus dilakukan? Nah, bagaimana ya cara menolong orang tersebut? Apakah cukup dengan kita hanya melihat? Atau kita bilang gitu ya, wah itu ada orang tenggelam. Nah, kemudian udah aja kita pergi begitu aja. Atau ketika kita melihat tadi orang yang tenggelam, dia teriak-teriak tolong, tolong. Terus kita cuma bilang, oh kamu tenggelam ya? Ayo digerakin kakinya kayak cumi-cumi supaya kamu nggak tenggelam, supaya kamu bisa ngambang. Atau hanya berteriak-teriak aja. Misalnya, itu ada yang tenggelam. Tapi nggak ada yang tolong. Nah rasanya mungkin tidak bisa begitu ya anak-anak. Kalau begitu caranya pasti orang yang tenggelam tadi tidak akan tertolong. Nah anak-anak,
cara terbaik yang dapat dilakukan untuk menolong orang yang tenggelam adalah dengan cara ikut masuk ke air dan menolong orang itu. Entah orang itu digendong atau ditarik ke tempat yang aman. Dan anak-anak harus dipastikan juga orang yang menyelamatkan itu adalah orang yang bisa berenang. Dan ia juga berinisiatif untuk masuk ke air dan menolong orang yang tenggelam itu. Nah, anak-anak, seperti Miss cerita di awal tadi, orang yang membutuhkan pertolongan itu sebenarnya adalah kita semua. Adik-adik, papa, mama, Miss, semua guru-guru yang ada di sekolah. Itu adalah, kita semua adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan, semua manusia. Kita juga seperti orang yang tadi Miss cerita, orang yang tenggelam, yang tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Nah, kita membutuhkan yang namanya sebuah pertolongan. Nah, anak-anak, ada satu orang yang selalu siap untuk menolong kita. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ada seseorang yang selalu sedia, dia siap untuk menolong kita. Namanya adalah Yesus. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus datang memberi pertolongan kepada setiap kita dengan cara dia datang ke dunia menjadi manusia untuk menolong kita semua. Dia berinisiatif terlebih dahulu untuk menolong dan menyelamatkan kita. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, anak-anak tahu, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia itu menjadi sama seperti kita nih manusia. Untuk menolong kita yang sebenarnya sudah tenggelam. Yang sebenarnya kita ini membutuhkan pertolongan. Loh, memangnya kita semua ini sudah tenggelam dalam apa gitu ya maksudnya, Miss? Nah, anak-anak, kita semua itu sudah tenggelam di dalam yang namanya dosa. Nah, anak-anak, apa sebenarnya dosa itu? Apa maksud dari kata dosa? Anak-anak, dosa adalah tindakan atau perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini merupakan satu tindakan atau perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan tindakan yang kita tahu dengan jelas bahwa bertentangan dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah dosa. Nah, adik-adik, misalnya nih ya, kalau misalnya kita waktu kita berbohong gitu ya, kepada teman, kepada papa, kepada mama, waktu kita melakukan sesuatu yang salah, kemudian kita tidak mau mengaku, kita malah menuduh orang lain, kita berkata bahwa itu bukan saya, tetapi dia tuh yang salah. Nah, itu adalah satu kebohongan-kebohongan yang sering mungkin kita lakukan. Adik-adik pernah melakukan hal seperti itu? Atau adik-adik, kita pernah menyontek di sekolah. Ketika kita melihat pekerjaan teman kita melihat PR teman kita lihat gitu ya sedikit. Ih, lihat dong tugas kamu, lihat dong PR-mu. Gitu. Atau ketika ulangan, kita juga melihat pekerjaan teman kita. Kasih tahu dong, aku nggak belajar nih, kasih tahu aku dong ini apa jawabannya. Nah, atau kita pernah anak-anak mengambil apa yang bukan milik kita. Kita mungkin mengambil pensil, kita mengambil bolpen, kita mengambil barang-barang yang bukan milik kita. Kita mencuri barang orang lain. Atau anak-anak, kita pernah menjahili teman. Kita pernah, dia mah anaknya aneh, aku gak mau berteman sama dia. Dia mah beda dari kita, yuk kita jangan temenin dia. Nah, pernah kita melakukan hal seperti itu? Atau anak-anak, kita pernah pukul teman kita pernah dorong teman kita pernah tarik rambutnya. Kita pernah melakukan hal-hal seperti itu anak-anak?
Nah, atau ini yang sering mungkin kita lakukan, yaitu di rumah ketika mama gitu ya nasehatin, terus kita marah-marah, kita bilang gak mau. Mama suruh mandi, kita bilang gak mau. Kita marah-marah gitu ya, kita gak suka sama nasihat dari papa dan mama. Dan atau yang sering kita lakukan adalah kita tidak taat. Mungkin kepada guru-guru atau kepada mama dan papa kita sering sekali tidak taat. Nah, anak-anak, ini semua mungkin dosa yang sering sekali kita lakukan. Itu semua adalah perbuatan yang berdosa, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mencuri, menyontek, menjahili teman, membuli teman. Nah, itu adalah semuanya dosa. Dan dosa semuanya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, dan anak-anak, yang terpenting adalah dosa itu menyebabkan atau membuat kita harus menerima hukuman yang sangat berat. Nah, anak-anak, hal ini tentu adalah hal yang sangat menakutkan. Ketika kita menerima hukuman, kita tentu tidak mau gitu ya. Tidak ada dari kita yang mau menerima hukuman. Nah, Miss yakin pasti nggak ada kan dari kita nih ketika kita dihukum, terus kita bilang, ih enak ya hukumannya menyenangkan, mau dong aku dihukum lagi. Nah, pasti nggak ada ya yang bilang begitu ya. Pasti tidak ada yang mau menerima hukuman. Karena hukuman itu bukan sesuatu yang menyenangkan, tetapi sesuatu yang justru menyakitkan. Nah, anak-anak tahu, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri dari hukuman akibat dosa yang kita perbuat itu. Seperti orang yang tenggelam, kita tidak dapat melakukan apa-apa untuk bisa selamat dari hukuman ini. Kita tidak dapat menolong atau menyelamatkan diri kita sendiri. Wah, anak-anak, kalau boleh jujur, Miss bertanya, pasti ada ketakutan. Pasti kita merasa sedih karena kita harus menerima yang namanya hukuman dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, anak-anak, ketika kita takut, ketika kita sedih, perasaan yang tadi ada dalam hati kita karena kita tidak bisa melakukan apa-apa, disinilah adik-adik Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menolong kita semua. Tuhan Yesus hadir ke dalam dunia agar dosa kita semua bisa diampuni. Ia datang untuk menanggung semua dosa kita dan membebaskan kita dari hukuman yang berat, dari hukuman yang harusnya kita terima. Yesus datang untuk membebaskan kita dan menyelamatkan kita dari itu. Nah, Ia datang untuk menolong anak-anak semua, untuk menolong papa, untuk menolong mama, untuk menolong Miss, untuk menolong guru-guru yang lain, semua orang dari yang namanya dosa, dari yang namanya hukuman yang berat. Nah, kedatangan Tuhan Yesus ini menunjukkan satu hal adik-adik. Ia membuktikan bahwa Ia memiliki kasih yang sangat besar, bukan besarnya segini, bukan lebih besar lagi, tapi ini sangat besar, tidak terukur. Kasih Yesus kepada kita, kepada manusia. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yaitu kita, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, anak-anak, kedatangan Yesus menunjukkan kasih Allah yang sangat besar, tidak dapat kita ukur kepada kita semua. Bahkan anak-anak, untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita dari dosa, dari hukuman, kita tahu ceritanya bahwa Yesus mau mengorbankan dirinya sendiri, mati di atas kayu salib untuk kita semua, agar kita semua bisa selamat, agar kita semua bisa bebas dari hukuman. Ia mau menebus kita semua manusia dari dosa dan menyelamatkan kita. Anak-anak, ini adalah hal yang luar biasa, bukan? Ini adalah hal yang Yesus lakukan bagi setiap kita, bagi anak-anak semua yang ada di rumah. Ini adalah hal yang Yesus
yang kita percaya lakukan bagi kita. Ia sangat sayang kepada anak-anak semua, kepada semua manusia, sehingga ia mau lakukan hal tersebut. Anak-anak, hari ini kita bersama-sama mau belajar bahwa Natal tidak hanya berbicara tentang hadiah yang indah. Natal tidak bicara tentang hadiah yang mahal. Tidak juga bicara tentang pohon Natal yang indah, rumah kita dihias. Tidak hanya bicara tentang itu. Tidak juga hanya bicara tentang liburan yang panjang di mana kita bisa bersantai, kita tidak perlu belajar. Kita bisa bermain-main seharian, atau kita bisa nonton, kita bisa main game seharian. Anak-anak, Natal bukan hanya bicara tentang hal-hal itu. Tetapi anak-anak, yang terpenting adalah Natal yang sesungguhnya adalah kita boleh menerima kasih Yesus yang sangat besar bagi kita. Kasih Yesus yang boleh menyelamatkan kita, kasih Yesus yang boleh membebaskan kita, kasih Yesus yang boleh memulihkan hubungan kita, orang-orang yang berdosa dengan Dia. Itu adalah kasih Yesus yang boleh kita terima. Di Natal ini anak-anak, Miss berharap kita semua mau agar Yesus juga lahir dalam setiap hati kita. Kita boleh merasakan kasih Yesus yang tidak hanya sekedar kata-kata. Kita tahu kasih Yesus yang bukan sekedar hanya cerita yang sering kita dengar. Tetapi ini benar-benar anak-anak, Yesus datang menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kita. Anak-anak, dalam Filipi dia katakan bahwa dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ini menunjukkan bahwa sungguh-sungguh Yesus melakukan semua itu untuk kita semua orang-orang yang berdosa. Anak-anak yang seharusnya tidak layak, tetapi Tuhan yang melayakkan kita semua. Nah anak-anak, Yesus mau datang dan bahkan menderita bagi kita semua. Dia yang mau disiksa, mati di kayu salib untuk kita semua. Karena Dia tahu bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak bisa selamat dan harus kita menerima yang namanya hukuman. Tapi Dia mau datang untuk kita semua. Anak-anak, sekarang kita sudah tahu ya, kita bersuka cita karena kasih Yesus yang begitu besar bagi kita. Kita bisa menikmati setiap kebaikannya dalam kehidupan kita. Nah sekarang sebagai anak-anak yang telah dikasih Tuhan dengan sedemikian besarnya, sekarang pertanyaannya nih buat kita semua, apa yang bisa kita lakukan untuk Yesus yang telah sangat baik, yang telah menunjukkan kasih-Nya yang besar bagi kita. Sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan Yesus, sebagai ucapan syukur kita karena kasih-Nya yang besar. Apa nih kira-kira yang bisa kita lakukan? Nah anak-anak, yang bisa kita lakukan adalah kita harus hidup selalu menyenangkan hati Tuhan. Artinya apa? Artinya kita harus berusaha untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan. Kita harus rajin juga membaca firman Tuhan, kita harus rajin berdoa, kita datang beribadah kepada Dia dengan baik, dengan sopan. Dan juga kita harus berusaha untuk yang namanya tidak berbuat dosa. Kita harus senantiasa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh lagi tuh yang namanya marah-marah kepada orang lain. Kita nggak boleh lagi tuh yang namanya berbohong. Kita tidak boleh lagi yang namanya mencuri, menyontek dan sebagainya. Itu hal yang tidak boleh kita lakukan. Tapi sebaliknya kita harus taat, kita harus menuruti firman Tuhan. Nah ada juga loh hal yang lain yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Yaitu dengan taat kepada papa, dengan taat juga kepada mama, kepada guru-guru yang ada di sekolah, kepada guru-guru yang ada di sekolah minggu. Nah kita bisa menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan dengan taat juga kepada mereka. Dan anak-anak, kita juga harus ingat bahwa kita harus mengasihi teman-teman kita harus mengasihi keluarga kita, semua orang yang ada di sekitar kita. Oke anak-anak, jadi yuk mari kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan kita senantiasa hidup
berkenan di hadapannya karena kasih Allah yang begitu besar bagi anak-anak semua. Yuk mari sekarang kita bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kebaikan Tuhan yang begitu besar. Kasih-Mu yang boleh menyelamatkan setiap kami, boleh menolong setiap kami, anak-anak yang harusnya menerima hukuman. Kami bersyukur karena Engkau mau datang untuk menyelamatkan kami dan membebaskan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba-Mu juga berdoa agar kiranya setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan boleh dimengerti oleh anak-anak dan mereka juga dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Tuhan terus berbicara dalam setiap hati anak-anak agar anak-anak bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Alkisah, 3 batang pohon tumbuh besar bersama dalam sebuah hutan. Suatu hari, ketiganya saling berbagi harapan dan impian. Kelak aku ingin menjadi sebuah peti harta karun. Aku akan dipenuhi dengan emas, perak, dan berbagai batu permata. Semua orang akan terpesona dengan keindahanku. Suatu hari kelak, aku akan menjadi sebuah kapal yang besar. Aku akan mengangkut raja-raja dan berlayar hingga ke ujung-ujung dunia. Aku akan menjadi kapal yang kokoh, dan setiap orang akan merasa aman dalam naunganku. Aku akan tumbuh besar menjadi pohon yang paling tinggi menjulang di hutan di puncak bukit. Dan orang-orang akan terpesona memandangku dan berpikir betapa dekatnya aku dengan surga dan Tuhan. Aku akan menjadi pohon terbesar sepanjang masa dan orang takkan pernah melupakan keberadaanku. Tahun-tahun berlalu, hujan turun, matahari bersinar. Suatu hari ada 3 orang penebang pohon datang ke hutan tersebut. Penebang pohon pertama menebang pohon pertama dan berkata, "Pohon ini sangat indah dan sesuai untukmu. Pohon pertama akan saya bawa ke seorang tukang kayu." Dengan kapaknya sekali tebang, pohon pertama tumbang. Pohon pertama berkata, Betapa senangnya hatiku. Aku pasti akan dijadikan peti harta karun yang elok. Tetapi ternyata doaku sia-sia. Tukang kayu menjadikanku kotak tempat menaruh makanan ternak. Setelah dipenuhi jerami, aku ditempatkan di sebuah kandang hewan. Hilanglah semua mimpiku. Hatiku sangat sedih. Pohon ini kuat dan cocok untukku. Pohon kedua ini akan saya bawa ke sebuah galangan kapal. Dengan kapaknya sekali tebang, pohon kedua tumbang. Pohon kedua berkata, Aku sangat senang. Aku pasti akan dijadikan kapal yang besar. Aku akan mengangkut raja-raja dan berlayar hingga ke ujung-ujung dunia. Tetapi ternyata aku dipotong-potong dan dijadikan sebuah perahu nelayan kecil. Hilanglah semua mimpiku.
hatiku sangat sedih. Pohon jenis apapun cocok untukku. Pohon ketiga akan saya potong menjadi potongan-potongan kayu besar. Dengan kapaknya sekali tebang, pohon ketiga tumbang. Pohon ketiga berkata, Hatiku sangat sedih karena tidak bisa lagi menjadi pohon yang menjulang tinggi seperti mimpiku. Terlebih setelah aku dipotong, dionggokkan begitu saja dalam sebuah gudang gelap. Tahun berganti tahun dan ketiga pohon sudah melupakan impian mereka. Hingga suatu hari sepasang suami istri tiba di kandang. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan membaringkan bayinya di atas tumpukan jerami dalam palungan ternak yang dibuat dari pohon pertama. Orang-orang datang menyembah sang bayi. Bertahun-tahun kemudian, sekelompok laki-laki naik ke atas sebuah perahu nelayan yang dibuat dari pohon kedua. Di tengah danau, badai besar menerjang dan pohon kedua berpikir bahwa ia tidak akan cukup kuat melindungi mereka yang ada dalam naungannya. Tetapi seorang dari antara mereka berdiri dan berkata, "Diam dan tenanglah." Dan badai pun sekonyong-konyong reda. Setelah bertahun-tahun dibiarkan tergolek dalam gelap, orang mengambil pohon ketiga. Ia dipanggul sepanjang jalan, sementara orang-orang menganiaya serta mencemooh laki-laki yang memanggulnya. Akhirnya tibalah mereka di puncak sebuah bukit. Orang banyak menyalibkan laki-laki itu pada balok kayunya, hingga ia wafat di sana, di puncak bukit. Anak-anak terkasih, baru saja kalian menyaksikan cerita Kisah 3 Pohon. Tahukah kalian siapa bayi yang terbaring di atas palungan ini? Siapa laki-laki yang meredakan badai dari atas perahu nelayan ini? Dan siapa pula laki-laki yang tergantung di atas kayu salib itu? Ya, dialah Yesus, Tuhan Yesus. Memang pohon pertama tidak menjadi peti harta karun yang indah, tetapi menjadi tempat yang indah di mana bayi Yesus dibaringkan ketika lahir di kandang Bethlehem. Memang pohon kedua tidak menjadi kapal yang besar yang ditumpangi oleh raja-raja, tetapi menjadi perahu yang ditumpangi oleh Tuhan Yesus, Raja semesta alam. Hebat bukan? Pohon ketiga tidak menjadi pohon yang menjulang tinggi di hutan, tetapi menjadi sarana tergenapinya rencana Allah di dunia. Pohon ketiga menjadi kayu salib. Di atas kayu salib itu Tuhan Yesus wafat, menghembuskan nafasnya di atas bukit Golgota untuk menebus dosa kita manusia. Setiap kali kita memandang salib itu, kita akan semakin kagum akan kasih Allah kepada kita. Anak-anak, ketiga pohon tersebut tidak gagal. Justru mereka mendapatkan lebih dari apa yang mereka impikan, tetapi tidak dengan cara-cara yang mereka bayangkan sebelumnya. Anak-anak, begitu pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering mengalami hal-hal seperti yang tidak kita bayangkan, yang tidak kita inginkan. Bahkan kita mengalami kegagalan. Tapi kita tidak boleh kecewa, tidak boleh marah, sedih, bahkan berputus asa. Karena rancangan indah telah Tuhan berikan kepada kita. Yakin dan percayalah, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan pengharapan. Allah selalu bekerja untuk kita demi kebaikan kita yang mengasihi Dia. Anak-anak yang tercinta, semoga kita semua dijadikan sebagai alatnya untuk kemuliaannya.
untuk kemuliaan Tuhan. Oke anak-anak, ibadah hari ini sudah selesai. Miss percaya firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita, memberikan kita sukacita, dan anak-anak tetap semangat di rumah. Mari kita bersukacita bersama melalui sebuah lagu, yaitu Feliz Navidad. Mari kita semua mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.